back Swakata, berbicara tentang kreatif, kritis, inspiratif secara humanis. Kali ini bareng aku Nada. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi tetap penuh dengan inspirasi tentu saja. Dan episode kali ini akan ada yang spesial nih, karena episode kali ini kita akan berbincang, ngobrol tentang apa sih peran Duta Kepemudaan Jawa Tengah dan gimana sih sosok mereka ini menjadi inspirasi dan berpengaruh bagi kaum muda saat ini. Dan kali ini tentu saja aku nggak akan sendirian, karena aku akan ditemenin sama teman ngobrol aku, narasumber aku, yaitu salah satu mahasiswi berprestasi dari UMNU Kebumen, yaitu Kak Levi. Halo Kak Levi. Halo Kanada. Halo. Gimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jargon anak PAUD biasanya kayak gitu kan. Oh iya, Mbak Levi dari prodi apa? Aku dari PAUD, pendidikan anak usia dini. Cocok banget ya. Iya, kalau Mbak Nada dari apa? Kebetulan aku dari Bahasa Indonesia. Keren. Sebelumnya mungkin boleh nih Mbak Levi perkenalkan diri dulu sama teman-teman online kita biar lebih tahu, biar lebih kenal nih. Silakan. Oke, sebelum kenalan nih ya, aku mau ngucapin makasih banget buat tim kreatif UMNU Kebumen ya yang udah ngundang aku. Aku tuh merasa bukan dihormati sih, merasa diapresiasi. Ya tentu aja dong. Jadi aku rasanya tuh kayak seneng sih. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Levi Mena Pancarani. Aku adalah salah satu mahasiswi dari pendidikan anak usia dini. Aku alamatnya ada di Pituruh, Purworejo. Jadi aku bukan asal Kebumen. Purworejo? Iya, Jauh lintas banget. kabupaten. Oh, keren banget. Jauh berarti ya Mbak Pituruh? Iya, nggak jauh sih, deket kok, paling 45 menit. Oh, oke. Deket-deket. Karena udah biasa kan kesana kesini. Kalau pas awal-awal ya rasanya pasti jauh, nggak sampai-sampai. Apalagi kan dulu masih di ini, masih Di kampus lama? Iya, yang di kampus lama, belum di sini. Oke. Oh, berarti ya Mbak Levi ini dari Pituruh. Mbak Levi semester berapa? Aku semester akhir. Oh, semester akhir. Iya, lagi sibuk pusing. Skripsi? Iya. Oh, aduh lagi pusing-pusingnya ya Mbak. Lagi pusing-pusingnya, serius. Aduh, berarti lagi sibuk ngerjain skripsi nih. Iya, menyibukkan diri. Oh, menyibukkan diri. Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut nih sama Mbak Levi, kita juga mau mengucapkan selamat kepada Mbak Levi yang sudah dinobatkan sebagai Duta Kepemudaan Jawa Tengah tahun 2025 ya. Iya, 2024-2025. Oh iya, selamat sekali lagi buat Mbak Levi. Iya Mbak, terima kasih sekali atas ucapan selamatnya ya. Karena aku sendiri merasa belum pantas disebut duta karena ya masih gini-gini aja sih. Enggak dong, tentu aja pasti sudah dinobatkan, pasti ada sesuatu yang memang Mbak Levi itu pantas. Iya kan? Iya, kita selalu belajar aja sih, belajar lebih baik dari diri kita sebelumnya. Nggak perlu kan belajar lebih baik dari orang lain. Yang penting lebih baik dari diri sendiri yang kemarin. Iya, setuju kayak sih, gitu. setuju. Ngobrolin tentang Duta Kepemudaan, mungkin boleh diceritain sedikit nih Mbak, atau banyak juga boleh. Apa sih Duta Kepemudaan itu biar teman-teman nih lebih tahu? Oke, Duta Kepemudaan. Kalau duta itu kan menurut KBBI ini ya, itu kan artinya yang diutus atau utusan ya. Jadi Duta Kepemudaan itu adalah generasi muda, perwakilan generasi muda yang ikut serta terlibat dalam pemberdayaan pemuda. Contohnya dalam kegiatan sosial atau dalam pengembangan minat dan bakat. Jadi Duta Kepemudaan itu ada untuk memotivasi teman-teman, mendorong teman-teman untuk mengembangkan bakatnya kayak gitu. Karena Duta Kepemudaan itu punya visi, yaitu menjadi pelopor generasi muda yang merangkul perubahan kayak gitu. Terus kita itu bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lainnya. Intinya itu sih, kalau Duta Kepemudaan bisa menjadi contoh buat teman-teman pemuda yang lainnya. Betul. Kalau kegiatannya sendiri nih Mbak, Duta Kepemudaan itu ada kegiatan atau tugas khususnya nggak sih Mbak? Kalau di Duta Kepemudaan pasti ada ya, setiap duta kan pasti ada tugasnya masing-masing ya. Kalau kita kebetulan kebanyakan untuk tugas individunya kita itu seringnya online. Kita bikin
kayak konten-konten yang mengedukasi, menginspirasi buat teman-teman, karena kan zaman sekarang teman-teman pasti lebih sering dong pegang HP, buka sosmed kan. Itu kita up di Instagram kita masing-masing kayak gitu. Di Terus Instagram? kalau iya, Oke, kalau untuk tugas yang bareng-bareng itu ada advokasi. Itu gongnya tugas dari Duta Kepemudaan sebelum purna. Kebetulan kita itu masa jabatannya itu 3 bulan. Oh, 3 bulan. Iya, dari Desember, Januari, Februari. Ini besok tanggal 17 udah purna. Oh, pernah. Oh, Iya. oke. Berarti jabatannya itu cuma selama 3 bulan ya, Mbak? Kalau kita menjabatnya ya iya 3 bulan, tapi kan pasti namanya duta itu pasti Iya. bakalan setiap saat Iya, bakalan pasti iya. tetap dikenal sebagai duta Iya, ya. tentu. Iya. Berat, tugas duta itu berat karena harus bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman. Berat banget. Ya, mungkin nggak berat banget sih, Mbak. Karena kan Mbak Levi itu terpilih pasti tentu aja karena Mbak Levi itu bisa untuk menjalaninya kan. Bukan bisa sih, karena yang penting kita mau belajar aja kayak gitu. Kalau nggak mau belajar ya kita bakalan kayak gitu terus kan, nggak bakalan maju. Kan ini udah masa tenggang ya, Mbak. Kalau di masa-masa ini berarti masih ada tugas atau kegiatan yang akan dilaksanakan atau sudah finish? Kita udah finish karena Oh, gitu. kemarin kita udah melakukan advokasi. Jadi setiap provinsi itu harus melakukan advokasi kayak program kerja secara langsung ya. Kalau untuk Provinsi Jawa Tengah kebetulan aku jadi koordinator divisi advokasi, kayak ngeplot-plotin teman-teman yang kan ada dari Tegal, dari Purwokerto, dari Semarang, Wonosobo, kayak ya banyak lah kalau Jawa Tengah kan. Jadi kita ada 3 program kerja. Yang pertama aku bagi ada di Semarang itu namanya Jenawi, Jejer Sinaulan Wicoro. Kalau yang di Purwokerto itu ada sharing Sareng. Kita biasanya itu melakukan apa namanya ya, kayak ngobrol bareng, bincang duta. Tapi kita bincang-bincangnya sama duta yang lainnya, kayak duta genre, duta oke, hijab oke. kayak gitu Iya. kan, sharing-sharing bareng kan. Kalau yang ketiga ini kita kedu. Kalau kedu itu ada dari Purworejo, Magelang, Wonosobo kayak gitu. Kita ambil kemarin itu Elija, Eling Budaya Jawa. Kita kemarin melakukan advokasi di Sanggar Kinara-Kinari ada di Borobudur, Magelang. Kita kayak belajar nari, ada gamelan juga kayak gitu, ngobrol-ngobrol sama yang mendirikan sanggar itu kayak gitu. Berarti offline ya, Mbak? Berarti langsung datang ke sana Iya langsung? betul, Oh. betul sekali. Kita kemarin datang bareng-bareng ke sana. Nanti kalau teman-teman mau lihat bisa lihat IG-nya Duta Kepemudaan Boleh Jawa spill Tengah. dong, Mbak. Boleh di-spill biar teman-teman nanti langsung lihat nih. IG Duta ini ya, Duta apa namanya Kepemudaan Jawa Tengah. Iya. Boleh IG-nya di mana? Ini kelihatan gak sih? Duta Kepemudaan Jawa Tengah. Iya. Iya. Ini kemarin waktu aku advokasi ada Oh, di oke. sini. Berarti kegiatannya itu di situ semua atau ada di IG pribadi juga? Di situ semua. Kalau yang advokasi itu ada di IG-nya provinsi masing-masing kayak gitu. Kalau yang Semarang itu melakukan advokasinya di panti asuhan bareng sama adik-adik, belajar bareng kayak gitu. Jadi sekarang kita lebih lagi fokus sama laporan akhir kita kan, selama jadi duta itu gimana, ngapain aja kan kita harus ada laporannya. Oh, ada Kayak- pelaporannya. Berarti pelaporannya itu nanti diserahkan ke CEO-nya kayak gitu. CEO-nya boleh CEO-nya ada namanya Kak Nabila Azaria, Kak Nala. Dia masih muda, umurnya baru 20 tahun. Keren banget keren kan? banget, 20 Udah tahun. iya, udah jadi CEO, founder Jiwa Pemuda, terus jadi pembicara. Keren dia. tahu? Keren banget. Makanya aku tuh kayak merasa kok bisa ya dia masih di bawah aku tapi udah sekeren itu, sedangkan aku baru memulai. Tapi lebih baik terlambat memulai daripada tidak pernah memulai sama Iya, sekali. Setuju banget sih sama itu, setuju. Oke, berarti perjuangannya itu selama masa jabatan
cukup melelahkan. Dan boleh di-spill nggak sih Mbak? Aku penasaran deh, gimana perjuangan Mbak Levi ini dalam mendapatkan gelar duta? Boleh di-spill nggak dari Kayak awal dari sampai- awal alasan kayak motivasinya gitu ya. Betul, motivasinya. Kalau itu sebenarnya aku cuma coba-coba aja sih. Motivasinya coba-coba. Coba-coba, tapi apa namanya, dari awal itu aku juga merasa kenapa ya aku jadi mahasiswa kok masih begini, apalagi kan udah kayak semester akhir gitu kan. Kok aku belum berani buat kayak speak up, mengemukakan pendapat kayak teman-teman yang lainnya gitu kan. Padahal aku udah ikut organisasi tapi kan kayak masih belum berani gitu loh. Terus waktu itu zaman masih rame kayak Clash of Champions yang dari Ruang Guru, tahu Iya, kan? yes. Nah, itu ada Duta Prestasi Muda ngadain Champions juga. Jadi aku iseng-iseng ikut tuh. Terus alhamdulillahnya dari sekian banyak aku dapat 10 besar dari jadi peringkat 3. Terus habis itu kita kan ada ini lagi kan Champions lagi buat 5 besar. Tapi habis itu setelah 5 besar aku nggak bisa dapat 3 besar karena udah temen-temennya keren-keren, ada dari BINUS juga kan saingannya. Berarti banyak Kan banget ya iya, Mbak, yang dari daftar? univ-univ lain kayak gitu Oh, kan. wow, keren Tahu banget. sendiri kan BINUS anak-anaknya mahasiswanya tuh keren-keren banget. Tapi masih sih, Umnu juga gak kalah keren dong. Terus habis itu kan aku kayak aku pengen deh nyoba kayak yang lainnya gitu kan. Iya. Terus waktu itu aku sempat kemarin kan Umnu kan ada PPL internasional ya. Iya. Aku kebetulan ikut itu Oh, di mana Mbak? di Malaysia. Wow. Nah, setelah pulang dari Malaysia itu kan aku kayak mau ngapain ya? Soalnya kan aku kayak KKN juga udah dikonversi kan. Iya. Terus habis itu aku scroll Instagram. Nah, ada pendaftaran Duta Kepemudaan tuh. Terus aku iseng-iseng daftar dan itu benar-benar kayak hari terakhir banget. Udah malam, kalau nggak jam 10, jam 11 malam itu aku kayak iseng-iseng aja kan. Paginya pas pengumuman ternyata aku lolos. Aku juga kaget kayak kok bisa sih kayak gitu kan. Terus habis itu ya udahlah nggak apa-apa, aku mencoba memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman kan, buat mengenal teman-teman yang lainnya dari daerah yang lain gitu kan, karena itu kan jangkauannya luas banget kan, pasti kita harus ya belajarlah dari banyak orang. Terus habis itu setelah pengumuman itu kita ada sesi kayak karantina kayak dilakukan secara online. Setelah karantina itu kita ada kayak studi case, kita dikasih studi kasus gitu kan, dibagi setiap provinsi, jadi beda-beda kasusnya. Nah, setiap provinsi itu kita harus menyelesaikan tugas itu bareng-bareng, memecahkan masalah bareng-bareng. Di situ aku mulai belajar buat speak up, kayak menurut aku kayak gini, kayak gitu. Walaupun kadang jawaban kita itu nggak sesuai sama teman-teman gitu kan, mereka nggak pernah kayak kok gitu sih, kayak nggak nyambung, nggak pernah kayak gitu. Selalu kamu keren udah berani menyampaikan pendapat. Iya. Tapi mungkin itu pendapatnya lebih cocok ke masalah yang ini nggak sih, kayak gitu. Jadi kan aku merasa diapresiasi. Jadi kita bisa bertumbuh bersama bareng-bareng, nggak pernah yang kayak dikucilkan, kayak diremehin, masa kamu nggak tahu sih, kayak itu nggak pernah. Saling support. Iya. Nah, setelah melakukan studi kasus itu kita ada deep interview. Kita interview satu-satu, dan itu kan kalau di Zoom itu disaksikan sama teman-teman kan, bener-bener banyak banget. Walaupun sendiri tapi kan rasanya kayak diliatin orang-orang gitu karena harus on cam. Oh, berarti itu interviewnya itu Zoom dan semua peserta itu menyaksikan. Iya Oh. benar. Jadi tetap walaupun Wow. kita online kan jadi kayak Iya. tetap ngerasain deg-degan gitu kan, Iya. kayak takut gitu. Terus habis itu kita ada interview, setelah itu ternyata kan lolos ya. Nggak nyangka sih. Alhamdulillah Terus dong. habis itu kita ada pemilihan kayak winner yang 10 besar. Jadi itu yang 10 besar itu dilihat dari cara dia public speaking, terus cara berpikir kritisnya kayak gitu kan. Itu perebutan winner. Terus ada kayak duta teknologi, duta budaya, duta sosial. Ada 6 kalau nggak salah, aku agak lupa sih. Ada 6 itu. Setelah itu kan itu dari tanggal 4 November ya. Kita melakukan karantina, terus kayak studi case, terus deep interview. Akhirnya
dilantik itu tanggal 1 Desember. Jadi itu prosesnya selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan kayak gitu. Terus setelah dilantik itu baru kita dikasih tugas minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kayak gitu. Nanti ada absensinya juga. Terus setiap bulan kita ada evaluasi bulanan tau. Jadi yang nggak aktif selalu, kamu kenapa nggak aktif? Ditanyain satu-satu. Nanti kalau setelah itu kan dijawab kan, gini kak, aku kayak gini kan. Biasanya kalau pelajar itu alasannya sekolah, kuliah, nggak bisa bagi waktu. Nah nanti di situ sama fasilitatornya, kita kan ada fasil ya, itu kayak seniornya dari duta yang sebelumnya. Itu nanti kasih saran, oh kamu itu harus belajar bisa bagi waktu. Mungkin kalau kamu jam segini belum sempat, berarti kamu harus bisa menyempatkan waktu di jam sekian kayak gitu. Itu sih senangnya kayak gitu. Setiap akhir bulan selalu ada evaluasi kayak gitu dari fasil ya. Wah, keren banget. Berarti kalau kayak gitu pasti ada cerita yang berkesan dong buat Mbak Levi selama jadi duta kepemudaan. Boleh di-spill nggak? Diceritain mungkin apa sih yang berkesan selama Mbak Levi jadi duta kepemudaan ini? Kalau jelas ya yang paling berkesan itu kita bisa bertumbuh bersama. Terus aku itu bisa merubah diri aku menjadi lebih baik. Yang pasti itu sih, itu berkesan banget buat aku karena melihat temen-temen yang umurnya di bawah aku udah bisa sekeren itu gitu kan. Karena duta kepemudaan itu kan mulai dari umur 14 sampai 25 tahun. 14? Iya. Wow. Bahkan temen aku itu ada yang masih SMP kelas 8. Kelas 8, tapi dia itu udah berani speak up, berani ngomong, jadi moderator, jadi MC, jadi pemateri, kan keren banget ya. Aku jadi kayak, kok dia bisa ya, kenapa aku enggak? Jadi kan bisa termotivasi kayak memaksakan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Belajar terus belajar sih. Yang dulunya sebelum jadi duta itu aku mungkin cara ngobrolnya, cara bersikapnya itu kurang baik. Setelah dilantik menjadi duta, aku itu harus bisa menjadi contoh. Mau nggak mau harus memaksakan diri buat mengatur, kayak menata cara ngomong aku yang sopan gimana, berperilaku yang baik gimana. Karena kan di kalangan umum pasti kalau kita punya kayak titel jabatan kayak duta gitu kan, pasti kan mengiranya kamu pasti orangnya baik, pinter, terus kayak ya gitulah. Cuma tapi kan memang iya. Enggak, aku nah justru itu aku tuh belum merasa pantas tahu. Aku kan belum merasa pantas gue disebut duta karena aku tuh belum sebaik itu. Kayak kok bisa ya aku jadi duta, itu aku nggak pernah bermimpi buat jadi kayak gini. Oke, tadi kan udah diceritain pengalaman dan juga sesuatu hal yang berkesan nih di duta. Aku penasaran sama benefitnya nih Mbak. Selama jadi duta kepemudaan ini, benefitnya apa aja sih? Itu jelas, kita jadi ngulang ke awal lagi tahu. Kita bisa menjadi lebih baik lagi. Itu yang pertama ya. Kita benefitnya pasti itu dong. Karena kita belajar dari teman-teman yang lainnya kan. Selalu belajar menjadi lebih baik. Terus kita itu di duta itu diajarin public speaking kayak nge-MC, terus jadi moderator. Kita juga belajar mengatur waktu. Jadi itu sebenarnya benefit-benefit itu mungkin hal sederhana, tapi nggak semua orang itu bisa. Iya kan? Iya. Cara mengatur waktunya gimana, terus public speaking yang baik gimana, cara jadi MC kayak gitu. Karena kan orang lain kayak orang tua gitu ya, pasti mengira kan mahasiswa itu bisa segalanya. Iya kan? Nah, betul. di duta kepemudaan ini aku bisa belajar untuk bisa segalanya. Kayak gitu. Itu seneng kalau ikut duta kepemudaan karena belajar bertumbuh bersama. Wah, keren banget nih. Jadi pengen nih ikut duta nggak apa-apa ikut, kepemudaan. tapi batch 6 ya. berarti Udah sekarang udah tutup yang batch 5. Aku kan kebetulan di batch 4. Itu kan sekarang udah mau selesai. Jadi setiap kayak udah 2 bulan masa jabatan terus buka lagi nih buat batch 5. Batch 5 nanti setelah itu batch 6 kayak gitu. Berarti sekarang udah tutup. Yang batch 5 udah tutup. Boleh di-spill dong Mbak cara dan persyaratannya. Mungkin nanti teman-teman yang
sekarang lagi menyaksikan pengen nih ikut Duta Kepemudaan. Nah, sekarang bisa persiapan untuk nanti batch 6-nya nih. Boleh di-spill, Mbak? Caranya percaya diri aja sih. Nggak, kita nanti kan ada ngisi formulir pendaftaran juga Iya, kan. iya. Itu kita perlu CV. Perlu CV ya teman-teman. Kalian bikin CV yang bagus deh. Buat branding diri kalian sendiri kan. Iya, betul. Iya, itu kayak CV nanti ya. Yang lainnya ya pada kayak umumnya sih. Ngisi biasa kayak email, kayak gitu aja, alamat apa. Yang penting itu CV sama prestasi kita selama ini yang kita dapat itu apa. Itu penting juga. Karena kebanyakan emang kita itu ada prestasinya masing-masing, punya sertifikat. Kalian kalau punya sertifikat prestasi dicantumin. Terus pengalaman organisasi atau apapun semua itu dimasukin aja, nggak apa-apa, walaupun ya mungkin kita masih banyak kurangnya ya, pasti ya nggak apa-apa, dimasukin aja semuanya. Harus banyak prestasinya ya, Mbak ya? Ya nggak harus, kan kita kan belajar di situ. Oke. Cuma setidaknya ada beberapa yang pengalaman yang bisa kita branding di situ. Kita pernah ikut, misalnya pernah ikut hima, terus atau kegiatan yang lain di luar kampus kayak gitu, nggak apa-apa. Kebetulan kemarin aku itu sempet iseng-iseng ikut kayak Champions nasional, itu Champions matematika, lomba matematika. Iya, itu aku cantumin karena kebetulan aku dapat juara 2. Wow, keren banget dong. Ada di IG aku ini. Soalnya sekarang IG aku brandingan semua kan, akhirnya selama jadi duta kayak maksudnya harus menunjukkan yang baik-baik kan. Nanti setelah jadi duta ya semoga masih tetap baik-baik sih brandingannya. Soalnya pasti kan dilihat dari dilihat sama teman-teman kan, masa duta kayak gini sih, kayak gitu kan pasti kan. Makanya aku menjaga banget di situ. Aku harus belajar. Intinya kita itu semua itu harus benar-benar selalu belajar. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Iya. Okay. Aku sepil IG aku deh. Iya, boleh banget nih. Mungkin teman-teman Nanti teman-teman boleh nge-follow ya. Iya, siap pasti. Aku nanti follow pertama pokoknya. Ini kalau ini di postingan aku ada, kelihatan nggak? Di-spill namanya mungkin, Mbak. lepi.mp__. Okay. Terus ini di reels aku, itu pasti ada tugas-tugas selama jadi duta. Ini ada isinya. Banyak Selama jadi duta kita speak up di media sosial. Oke, banyak banget loh, keren banget. Iya. Nanti teman-teman ya. dilihat ya. Dicontoh dan dilihat nih, keren banget tuh Mbak Levi. Enggak sih. Belum, kan aku udah bilang aku belum merasa pantas untuk disebut duta karena belum sebaik itu. Pantas. Itu kayak semuanya itu hoki banget. Hoki dalam hidup aku sih. Gak ada yang namanya hoki, Mbak. Semuanya itu pasti ada dari diri Mbak Levi sendiri. Itu gabut-gabut berhadiah. Karena kan kebetulan waktu yang aku ikut Champions Matematika itu aku juga karena dulu sebenarnya aku tuh kepengen masuk di pendidikan matematika. Cuma karena orang tua aku pengennya aku kuliah yang deket rumah aja gitu kan. Pengennya aku jadi guru aja. Jadi aku masuk PAUD. Jadi kan jauh. Kebumen. Iya, di Kebumen, tapi nggak apa-apa loh. Benefitnya juga banyak. Iya, pasti dong. Nggak apa-apa, orang lain besar karena nama kampusnya. Nama kampus besar karena nama kita. Oh, keren banget. Setuju banget. Keren banget. Oke, sebelum kita tutup, Iya. boleh nih mungkin ada pesan khusus dari Mbak Levi buat anak-anak muda di luar sana yang mungkin sedang menonton kita. Ada pesannya buat teman-teman. Pokoknya kalian harus berani keluar dari zona nyaman. Jangan stuck di situ-situ aja. Kita itu harus berani mencoba menjadi lebih baik dari sebelumnya. Teruslah berjuang selagi waktu masih ada. Teruslah melangkah untuk melakukan yang terbaik.
jempolnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Levi sudah berkenan untuk mampir di sini. Udah cerita-cerita banyak sekali pengalaman yang inspiratif buat kita. Terima kasih banyak Mbak Levi. Sama-sama Mbak Nada. Mungkin di kesempatan yang selanjutnya Mbak Nada bisa ikut gabung ya di Duta Kepemudaan Amin. Indonesia buat mewakili Provinsi Jawa Tengah. Amin. Kalau bisa di nasionalnya jadi winnernya. Kalau aku kan masih di provinsi ya, tingkat Iya. provinsi, tapi nggak apa-apa. Itu awal yang baik sih buat aku, karena kan aku lagi belajar juga kan. Amin amin. Oke. Semua itu butuh perjuangan, Proses, iya, belajar, proses dan proses, perjuangan. iya. Bener banget. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan, yang udah mau mengikuti kami selama proses ini. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Bye, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Episode Terima kasih. selanjutnya. Bye.